Nah, Pak Ismail kemarin itu mengunjungi daerah-daerah yang tadi Pak Ismail ceritakan tuh sama siapa, Pak? Oh, saya mendampingi Ibu Heti Andika Perkasa, Oh, Ketua Umum Ibu. Persib Pusat. Iya. Beliau, Ibu Heti sangat senang sekali melihat pameran itu dan Ramil maupun Babingsa itu menjelaskan secara detail bagaimana pengembang-biakan jamur tiram, pengembang-biakan asola dan lalat BSF ini, Pak. Iya. Wah, Pak Ismail sih nggak ngajak-ngajak saya. Saya juga pengen sih sebetulnya lihat, penasaran gitu habis dengar cerita-cerita Pak Ismail. Iya, kalau tahu begitu saya ngajak Pak Wina nih ke Sumedang itu, lihat-lihat itu pameran-pameran itu, Mbak. Iya. Ibu Heti Andika Perkasa beserta jajaran mengunjungi Kodim 0610 Sumedang untuk melakukan peninjauan terhadap hasil keterampilan dan program ketahanan pangan yang dilakukan anggota Persit KCK Korcap Rem 062 PD3 Siliwangi. Harapan saya ya tentunya sangat senang dan bangga pada ibu-ibu dan anggota yang mempunyai bakat. Pak Ismail punya bakat yang sangat luar biasa. Kemudian tentunya ini nanti buat bekal, buat tambahan penghasilan, buat bekal di kemudian hari apabila suami-suami ibu-ibu sudah pensiun. Nah, sudah pensiunnya kan masih lama. Nah, itu sudah berkembang, jadi persiapannya lama, Pak. Jadi nggak mau bisa lebih besar, tentunya lebih besar lagi ya. Apalagi saat sekarang COVID gini, insya Allah bisa ditiru harapan saya ditiru sama ibu-ibu Persit yang lain. Selain menjalankan untuk pengabdian kepada nusa dan bangsa lewat profesinya masing-masing. Untuk program ketahanan pangan, Persit KCK melakukan berbagai budidaya diantaranya budidaya ikan lele, budidaya maggot dan azola yang diolah menjadi pakan ternak. Pada kesempatan itu pula, Ibu Heti Andika melihat-lihat jamur tiram yang dibudidayakan dan sudah diperjualbelikan secara luas, baik dalam bentuk mentah maupun matang. Nah, kalau budidaya jamur itu idenya dari mana, Pak? Ini idenya dari salah satu babingsa di Bancar Ciamis itu, Mbak, namanya Sertu Hendar itu. Dia tahun 2015 awalnya tuh melihat kok banyak sekali sisa-sisa gergajian ini, gergaji kayu itu. Makanya itu dia manfaat untuk media tanam dari jamur tiram itu, Mbak. Iya. Sertu Hendar ini kerja sendiri atau jadi punya pegawai atau gimana? Oh enggak, Mbak, dia enggak sendiri, dia merekrut tetangga-tetangganya di situ untuk membantu dia. Di sana dia membantu satu hari berapa, ada hitungan gajinya, digaji sama Sertu Hendar itu, sehingga tetangga-tetangganya ini bisa menambah penghasilan, Mbak. Wow. Iya, jadi sangat inovatif sekali ini Sertu Hendar ini. Membudidayakan jamur, tapi juga membuka lapangan pekerjaan buat itu, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitarnya itu, tetangga-tetangganya itu direkrut untuk jadi pegawainya dia, Sertu Hendar ini. Banyaknya pabrik gergaji yang menghasilkan limbah kayu membuat Sertu Hendar Purwanto, Babinsa Koramil 1325 Langensari Kodim 0613 Ciamis, berinisiatif untuk membudidayakan jamur tiram. Secara ekologis, budidaya jamur dapat mengurangi limbah gergaji kayu karena media tersebut adalah salah satu media tanam jamur tiram. Selain itu, budidaya ini juga dapat menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan minat kewirausahaan untuk warga sekitar. Saya mulai awal budidaya jamur tiram itu dari tahun 2015, Pak. Mulanya dari kapasitas 1.000 sampai 10.000 dan alhamdulillah di situ
saya mempekerjakan masyarakat sekitar untuk diberdayakan menjadi pekerja saya. Sekarang mungkin udah kurang lebih 5-6 orang yang khusus bekerja di budidaya. Saya sebagai tetangga yang mendukunglah kemajuan untuk jamur ini. Jadi seolah-olah adanya pabrik jamur ini, alhamdulillah udah merasa menyerap tenaga kerja di lingkungan ini. Ismail, kalau Iya, dari Pak. jamur itu kan sebetulnya banyak ya Pak ya, Banyak, yang Mbak. bisa dihasilkan. Banyak yang bisa Nah, dihasilkan apa dari aja jamur. tuh Pak kalau yang Pak Ismail kemarin sempat lihat? Oh, banyak Mbak, seperti medianya itu bisa dijual kembali Mbak. Yang tadi medianya dari ampas limbah kayu gergajian gergaji itu itu ya? bisa dijual kembali. Kemudian bisa juga dijadikan kompos itu Mbak. Oh, kompos iya, iya, untuk tanam-tanaman itu, tanam-tanaman bisa menyuburkan tanaman. Pupuk kompos ya? Bisa dijadikan pupuk kompos. Dan yang itu selanjutnya itu jamur segarnya itu. Nah jamur segarnya ini bisa dijual ke pasar, tentunya menghasilkan kan, menambah ekonomi keluarga kan, dijual ke setuju. pasar ya. Iya. Terus yang selanjutnya itu, ini Sestu Hendar ini kan banyak petani jamur di sana Mbak. Ya. Nah, dia kumpulkan, dia beli semua itu hasilnya petani jamur itu untuk dijadikan keripik crispy. Jadi istrinya juga ini merekrut ibu-ibu tetangga di sekitarnya. Waduh. Dia merekrut itu membantu dia membuat jamur crispy itu. Berarti ini selain ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi. Iya, Oh, Mbak. Banyak yang kerja di situ itu. Hebat, Itu hebat. hebat benar nih. Sangat inovatif Babinsa Sestu Hendar ini, Mbak. Paling tidak, dalam skala lokal, inilah beberapa usaha yang sudah dilakukan TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan proyek strategis nasional untuk mengantisipasi krisis pangan. Dari yang lokal, semoga bisa menginspirasi masyarakat luas sampai skala nasional.